selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita, beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa sebenarnya yang terjadi? Saya Maharani Asmara Dewi mencari jawabannya. Kebanyakan nggak utuh, terus ada yang ini Ran, nggak ada kepala, nggak ada leher, nggak ada tangan, nggak ada bagian bawah, cuman bagian sini doang. Tapi dia jalan, Cuman badan doang. Dia lari di sebelah kiri tadi. Malam nyampe ngontrak keprek apa sih lihat tidak ada apa-apa, si orangnya tidak ada yang sini seperti bertawa perempuan. Itu kalau itu hantu apa kunti, nah orang Sunda mah kunti kira orang Sunda. Malam jam 12 tuh kalau di sebelah terowongan saat sebelah Meswati berdiri ciri apa itu yang punduk mah ya muringkah cerita udah. Kalau yang suka ketawa-ketawa katanya kata orang pintar itu seperti kuntilanak, kan sering ada yang kecelakaan, jadi banyak orang yang meninggal, jadi seperti banyak hantu lah gitu katanya. Dipotongnya di atas itu katanya untuk keselamatan ya, karena kalau tidak melakukan itu mungkin akan ada kecelakaan, akan ada kejadian gitu. Ada yang mati karena kelaparan, tapi sedikit kalau yang karena siksaan ya Ran. Siksaan dikit. Karena kelaparan, karena sakit. Terus di depan aja aku udah dengar dari dalam itu yang suara rintihan-rintihan orang nangis. Terowongan Sasak Saat berada di jalur kereta api Jakarta-Bandung, ruas antara Purwakarta dan Padalarang, Jawa Barat. Panjangnya 950 meter dan dibangun pada tahun 1902 hingga 1903. Ribuan pekerja dikerahkan dalam membangun terowongan sepanjang hampir 1 kilometer dengan mengandalkan teknologi dan sarana yang ada pada waktu itu. Warga percaya banyak pekerja paksa jadi korban pada pembangunan terowongan yang hanya memakan waktu singkat, hanya 1 tahun. Kerja paksa yang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, harus kerja terus katanya. Cuman berhasil kabur, udah dapat cambukan di leher sama di punggung. Waktu meninggalnya juga masih ada bekas di punggung sama di leher sampai dalam katanya. Udah berhasil kabur, cuman yang ada temennya tuh orang Cibonteng, orang sekitar juga, sampai mati di situ katanya, meninggal di situ. Setiap harinya sekitar 30-an kereta melintas jalur kereta Jakarta-Bandung. Pemandangan begitu indah. Sesekali kereta melintas di atas jembatan panjang yang kokoh. Kisah pekerja rodi yang tewas dan penampakan berbagai makhluk astral di sekitar terowongan menuntun saya melakukan perjalanan untuk mengetahui cerita misteri apa yang ada.
Sebelum memasuki terowongan Sasak Saat, kereta langsir di stasiun Meswati. Aroma misteri terasa. Di stasiun Sasak Saat, saya berjanji bertemu dengan Intan, teman saya yang indigo. Intan punya kemampuan berkomunikasi dengan makhluk astral, bahkan bisa melihat jauh ke masa lalu dan masa datang. Hei, tadi. Iya, lumayan. Dah, kemana sekarang kita? Ke sana. Putih-putih. Kami menelusuri terowongan dan mengetahui lebih jauh kisah yang melekat dengan sejarah terowongan Sasak Saat. Di situ menurut cerita warga yang pernah aku dengar ya, ada hal-hal aneh gitu lah. Yang kejadian di guanya itu. Iya benar, di terowongannya itu gitu. Kamu udah bisa ngerasain sesuatu nggak sih dari sini gitu? Udah mulai narik sih, Ran. Tapi gitu. buat detailnya mungkin kita sampai ke tempat itu. Ya udah. Buat pembuktiannya. Oke. Saat menyusuri rel, tiba-tiba Intan berhenti sejenak. Ia melihat penampakan makhluk astral di makam di atas bukit, tak jauh dari terowongan Sasak Saat. Ran, bentar deh. Di atas sana tuh ada pemakaman penduduk gitu. Di atas sana? Yang dia itu pemakamannya itu udah lumayan lama. Ya sekitar 1900-an lah. Banyak makam di situ. Kelihatan banget. Ngerasa ya? Ngerasa dari auranya juga. Terowongannya udah deket ya? Iya itu udah kelihatan. Ya udah Yuk, kita langsung ke sana. Ada yang mati karena kelaparan. Tapi sedikit kalau yang karena siksaan ya, Ran. Siksaan dikit. Dikit. Karena kelaparan, karena sakit. Terus di depan aja aku udah denger dari dalam itu yang suara rintihan-rintihan orang nangis.